Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 341 Pertempuran Fraksi Pedang Suanyuan. Sekte Pedang Suanyuan telah sepenuhnya terperangkap dalam api perang. Masing-masing dari 5 halaman bertarung dengan sengit. Teriakan orang yang tak terhitung jumlahnya, pedang ki bersilangan, dan darah berserakan. Sepanjang waktu, orang-orang sekarat. Di pinggiran 5 halaman, jeritan pembunuhan mengguncang langit, pasukan berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya bertempur, dan mayat berserakan di seluruh lapangan. Ledakan. Di ketinggian puluhan ribu meter dari Sekte Pedang Suanyuan, 2 lampu pedang yang sangat terang berbenturan, seolah-olah mereka bisa membelah langit. Ribuan pedang ki menyapu, dan benturan momentum sangat menakutkan. Duanmu Changhai, keluarga Duanmu Anda, mengapa Anda mengkhianati Sekte Pedang Suanyuan? Sekte Pedang Suanyuan memperlakukan Anda dengan baik. Lin Sui, sang pemimpin, mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, suaranya penuh kesedihan dan kemarahan. 2 orang di langit adalah Lin Sui dan Duanmu Changhai, patriark keluarga Duanmu dan ayah Duanmu Pojun, kepala Akademi Macan Putih. Ini sangat sederhana. Keluarga Duanmu saya telah bekerja keras untuk Sekte Pedang Suanyuan selama hampir 1000 tahun, tapi saya hanya bisa menetap di halaman pertama. Sekte Pedang Suanyuan seharusnya dimiliki oleh keluarga Duanmu saya sejak lama. Duanmu Changhai mencibir berulang kali di wajah tuanya. Haha, ternyata Sekte Pedang Shifang membuat janji seperti itu kepadamu, tapi Duanmu Changhai, menurutmu apakah Sekte Pedang Shifang akan menghormati janji itu setelah tercapai? Kenapa kamu masih begitu naif di usia ini? Lin Sui tersenyum pahit. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu bisa pergi dengan tenang. Sekte Pedang Suanyuan ada di tanganku, dan itu akan berkembang. Dia dan Tiansha mengajar sejumlah besar orang kuat untuk mengumpulkan lembah Qixiao, dan sekarang lembah Qixiao tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Selama kami membunuhmu dan menggabungkan semua kekuatan, kami dapat meratakan lembah Qixiao dalam satu gerakan. Duanmu Changhai mencibir. Ledakan! Ledakan! Keduanya mencocokkan beberapa gerakan berturut-turut, dan ruang bergetar dengan gila-gilaan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara raja setengah langkah. Ah! Ah! Dari seluruh Sekte Pedang Suanyuan, jeritan terus berlanjut, membuat mata Lin Sui berkaca-kaca. Setiap jeritan mungkin mewakili kejatuhan murid Sekte Pedang Suanyuan. Hati Lin Sui berdarah. Lin Sui tahu ada sesuatu yang salah sedini ketika sesuatu terjadi pada Sekte Pedang Bulan Hantu, jadi dia memanggil kembali sebagian besar master dari Sekte Pedang Suanyuan untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, ratusan ribu pasukan elit dikerahkan dari kota-kota besar untuk menjaga lingkungan Sekte Pedang Suanyuan. Benar saja, 5 hari yang lalu, Sekte Pedang 10 arah melakukan serangan besar-besaran, selain ratusan ribu pasukan, ada juga sejumlah besar ahli seni bela diri. Sekte Pedang Suanyuan jatuh ke dalam perang. Namun, Sekte Pedang Suanyuan memiliki keuntungan menduduki halaman rumah, dan dengan 5 halaman besar sebagai dasar formasi, mereka membuka 5 formasi besar. Ada 5 formasi besar yang menjaganya, dan 10 Sekte Pedang tidak bisa menyerang sama sekali. Kedua belah pihak bertarung sengit selama lebih dari 4 hari, dan Sekte Pedang Suanyuan stabil seperti Gunung Tai. Tapi Lin Sui dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa saat ini, keluarga Duanmu memberontak. Menghancurkan formasi Wujue dalam satu gerakan, bekerja sama dengan Sekte Pedang Shifang, dan menyerang Sekte Pedang Suanyuan dengan panik. Sekte Pedang Suanyuan tertangkap basah, dan ada korban yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara waktu. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Lin Sui, mereka melawan dengan putus asa, dan berhasil menstabilkan situasi. Di langit tak jauh dari keduanya, ada juga 2 orang yang terlibat duel sengit. Volatilitas pertempuran antara kedua orang ini tidak kalah dengan Duanmu Changhai dan Lin Sui. Ini juga Raja 2,5 langkah. Satu dari Sekte Pedang Shifang dan yang lainnya dari Sekte Pedang Suanyuan. Sekte Pedang Suanyuan awalnya memiliki 3 raja setengah langkah, tetapi sekarang Duanmu Changhai telah memberontak, hanya tersisa 2. Selain pertarungan puncak di langit, ada juga duel tragis di tempat lain. Di Akademi Suzaku Selatan, Yan Lan, Presiden Akademi Zhukue, dan Duanmu Pojun, Presiden Akademi Macan Putih, terlibat dalam duel sengit,
dan mereka tidak akan pernah mati. Di halaman Suzaku, Mulan menjerit dan pedangnya melonjak, memenggal kepala master sekolah pedang 10 arah. Hingga saat ini, basis kultivasi Mulan telah menembus ranah Wusong, dan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Di Dongfang King Long Yuan, Zhang Muyun bersatu dengan pedang dan bertarung dengan master sekolah pedang 10 arah. Di West White Tiger Yard, Ling Kong meraung, "Keluarga Duanmu, aku bersumpah sampai mati bahwa aku tidak akan bergabung denganmu." Ling Kong meraung, berlumuran darah, dan bergegas ke White Tiger Yard. Dan di atas Akademi Qilin, pertempuran antara dua anak muda itu menarik banyak perhatian. Banyak orang yang berada di tengah pertempuran melihat ke sana dari waktu ke waktu. Karena kedua orang ini terlalu terkenal di sekte pedang Suanyuan. Salah satu dari 6 pahlawan, Feng Wuji. Orang lain sebenarnya adalah Duan Mulin. Saat ini, Duan Mulin dan Feng Wuji sedang bertarung sengit. Keduanya terus membombardir, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Duan Mulin sangat luar biasa, dia bisa menggambar dengan Feng Wuji. Banyak Xuanyuan para tetua dan diaken dari sekte pedang tidak bisa menahan keterkejutan di tengah pertempuran. Duan Mulin adalah seorang jenius yang langka, kecepatan kultivasinya mencengangkan, tetapi orang lain juga meningkat, tetapi dia masih mengejar. Feng Wuji, apakah ini kekuatanmu? Itu benar-benar mengecewakanku. Jika aku lahir beberapa tahun sebelumnya, aku pasti sudah menginjakmu. Duan Mulin meraung keras, sangat arogan. Duan Mulin, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak lebih dari seorang pemberontak, dan dunia akan menghukummu. Teriak Feng Wuji. Ini lelucon, Feng Wuji, kamu sangat konyol, pemenang dan pecundang, sejarah ditulis oleh pemenang, kamu tidak mengerti itu? Duan Mulin tertawa. Pertempuran konstan antara keduanya sangat sengit. Tinggi di langit, pertempuran antara Lin Sui dan Duan Mu Changhai menjadi semakin intens. Duan Mu Changhai, bergantung padamu, akan terlalu naif jika ingin menghancurkan kami. Teriak Lin Suelin dengan marah. Siapa bilang hanya ada mereka? Pada saat ini, suara yang mendominasi datang dari kejauhan. Mendesis. Segera, suara mendesis menyebar. Mendengar suara ini, Duan Mu Changhai sangat gembira, dan berkata sambil tersenyum, "Haha, akhirnya datang juga." Fiu. Di kejauhan, lampu merah menyala-menyala seperti lampu listrik. Saat berikutnya, cahaya menghilang, dan kelabang yang besar dan ganas muncul di udara. Kelabang ini sangat besar, panjangnya lebih dari 100 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Yang paling menakjubkan adalah ia juga memiliki 3 pasang sayap berdaging besar. Kedua sisi tubuhnya ditutupi dengan cakar yang padat, dan cakar itu menembus kehampaan, seperti pisau yang memotong. Di punggung kelabang berdiri lusinan sosok, masing-masing dengan nafas yang kuat, seperti gunung. Pemimpin itu mengenakan baju besi, dan auranya sedalam laut. Kelabang raksasa berkaki 1000, Raja Yingyue Shenan. Lin Sui meraung tak terbayangkan. Di belakang kelabang raksasa adalah Raja Shenan dari Kekaisaran Yingyue, Yin Tianjue. Hahaha, Lin Sui, bersama dengan raja ini, bagaimana kalau menghancurkan sekte pedang Suanyuanmu? Yin Tianjue tertawa. Tercela dan tak tahu malu, kalian berkolusi dengan Kekaisaran Yingyue. Lin Sui meraung marah. Kolusi apa? Itu hanya kerjasama. Tidak ada musuh permanen di dunia, hanya kepentingan permanen. Lin Sui, kamu masih kepala sekte. Kamu bahkan tidak memahami kebenaran ini? Pantas saja kamu akan mati. Wajah keriput Duan Mu Changhai menunjukkan ekspresi muram. Senyumnya sangat meresap. Bab 342. Manfaat, Yin Tianjue, manfaat apa yang diberikan sekte pedang Shifang kepadamu? Kamu tidak takut bahwa sekte pedang Shifang akan menyatukan kerajaan matahari terik dan menjadi lebih kuat, dan kemudian menuding Kekaisaran Yingyue? Jalan Yin Tianjue. Haha, tidak apa-apa untuk memberitahumu, ternyata wilayah sekte pedang bulan hantu adalah milik Kekaisaran Yingyue-ku. Yin Tianjue tertawa. Apa? Sekte pedang Shifang, ini pengkhianat? Lin Sui meraung marah. Sekte pedang Shifang benar-benar memberikan wilayah besar dari sekte pedang bulan hantu asli ke Kekaisaran Yingyue, yang setara dengan 1/5 wilayah Kekaisaran Matahari Terik. Sekolah pedang Shifang benar-benar maha kuasa.
Lin Sui, ini adalah kerjasama kepentingan, masalah win-win. Yah, sekte pedang Xuanuanmu pasti akan dihancurkan, bunuh. Perintah Yin Tianjue. Desir. Desir. Lusinan sosok melonjak keluar dari belakang kelabang raksasa dan menyerbu ke arah sekte pedang Xuanyuan. Segera, puluhan murid sekte pedang Xuanyuan terbunuh. Lusinan orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi terburuk semuanya memiliki tingkat kultivasi Wuzong tingkat ke-6, dan ada 3 orang kuat dari tingkat ke-9 Wuzong. Begitu dia bergerak, situasi di tempat kejadian berubah drastis, dan sekte pedang Xuanyuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yin Tian tidak pernah bergerak, targetnya adalah Lin Sui. Duanmu Changhai, bagaimana kalau kamu dan aku bergandengan tangan untuk membunuh Lin Sui? Yin Tianjue mencibir. Itulah yang kuinginkan. Mata mendung Duanmu Changhai menunjukkan ekspresi suram dan dingin. Ledakan! Ledakan! Aura keduanya meledak, menyapu langit dan bumi, dan awan di langit berubah menjadi abu terbang oleh aura keduanya. Bang! Pedang pertempuran tingkat atas tingkat keempat di tangan Lin Sui mengeluarkan suara lembut, dan energi pedang melonjak ke langit. Dia memandang Duanmu Changhai dan Yin Tianjue dengan sungguh-sungguh. Menghadapi dua raja setengah langkah, dia tidak memiliki kepercayaan sedikit pun. Dia tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik hari ini, jika tidak, sekte pedang Xuanyuan akan berada dalam bahaya. Bunuh! Bunuh! Duanmu Changhai dan Yin Tianjue berteriak serempak, dan masing-masing bergerak. Duanmu Changhai menggunakan pedang, dan Yin Tianjue menggunakan tombak, dua serangan berjalan beriringan, menyerang ke arah Lin Sui. Seni pedang Xuantian. Teriak Lin Sui, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang dewa, niat pedang membubung ke langit memenuhi langit, dan cahaya pedang yang indah sepertinya datang dari luar langit, menebas dengan keras. Ledakan! Ledakan! Dua raungan yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh radius ratusan mil. Melihat ke atas dari bawah, orang dapat melihat bahwa seluruh langit ditutupi dengan energi pedang dan tombak, dan ruang bergetar, membuatnya sangat menakutkan. Memanggil. Saat berikutnya, sesosok mundur dengan gila-gilaan, dan karena kecepatannya yang tinggi, gelombang beberapa kilometer tergulung. Itu adalah Lin Sui, dia mundur beberapa kilometer, mengeluarkan gerutuan teredam, dan menyemburkan seteguk darah. Lin Sui, kamu sendiri bukan tandingan kami berdua. Hari ini, kamu dikutuk. Yin Tianjue mencibir. Bahkan jika aku mati, aku akan menahanmu. Mata Lin Sui berkedip karena kegilaan. Tarik kami di belakang? Haha, Lin Sui, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi, mati. Yin Tianjue tertawa keras, dengan momentum seperti gunung, dan sekali lagi membunuh Lin Sui. Di saat yang sama, Duanmu Changhai juga menyerang Lin Sui. Ledakan! Ledakan! Ada dua poni lagi yang mengejutkan, Lin Sui mundur lagi, batuk darah di mulutnya, wajahnya pucat. Menghadapi dua pria kuat dari alam yang sama, dia benar-benar tak terkalahkan dan benar-benar tertekan. Mereka berdua berada di alam setengah raja. Mereka telah mengembangkan kekuatan mereka hingga batasnya, dan mereka berdua berdiri di puncak Kekaisaran Laisan dan Kekaisaran Bulan Yin. Siapa yang bisa jauh lebih buruk dari siapa? Lin Sui adalah 1 lawan 2, jadi tidak mungkin dia menjadi lawannya. Haha. Lin Sui, mati! Batal, itu berubah menjadi tombak raksasa sepanjang ratusan meter, dan menyerbu ke arah Lin Sui. Lin Sui, biarkan lelaki tua itu memberimu tumpangan. Duanmu Changhai juga mencibir, cahaya pedang itu mengejutkan, dan energi tak terbatas keluar dari tubuh tua itu. Cahaya pedang memotong ke arah Lin Sui. Saat ini, langit dan bumi bergetar hebat, dan di kehampaan yang jauh, cahaya pedang menebas. Cahaya pedang ini panjangnya ratusan meter dan gelap gulita. Hal yang paling menakjubkan adalah ketika cahaya pedang ini menembus kehampaan, ada semburan jeritan melengking, seperti jeritan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Target cahaya pedang ini adalah Yin Tianjue. Ghosting Purgatory Slash. Seru Yin Tianjue, wajahnya berubah, dan kemudian dia berteriak keras, dengan paksa memutar arah Zan Mao di tangannya, dan meledak ke arah cahaya pedang.
Dengan dentuman, tubuh Yin Tianjue sedikit bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Setiap kali dia melangkah, akan ada dentuman di udara. Desir. Cahaya pedang menghilang, dan seorang lelaki tua berjubah hitam dengan sulaman bulan hitam muncul di udara. Hantu tua Shangguan, ini benar-benar kamu. Yin Tianjue berkata dengan ekspresi muram. Ghost Moon Saber Sek Patriarch, Shangguan Ming. Wajah Lin Sui menunjukkan kegembiraan. Dia berpikir bahwa Shangguan Ming telah mati dalam pertempuran ketika sekte pedang bulan hantu dihancurkan, tetapi sekarang tampaknya Shangguan Ming tidak mati. Hantu tua Shangguan, aku tidak membunuhmu terakhir kali ini, kamu datang untuk mati sendiri, ini adalah kehendak Tuhan. Yin Tianjue mencibir. Yin Tianjue, dan sekolah pedang Shifang, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Shangguan Ming menunjukkan kebencian di wajahnya. Sekte pedang bulan hantu dihancurkan, dan dia tidak pernah ingin membalas dendam. Shangguan Ming, kamu tulang tua, sebaiknya kamu pergi lebih awal. Pada saat ini, suara dingin datang dari jauh. Kemudian, sosok ramping muncul di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam sekejap, itu muncul di depanku. Musim gugur tanpa matahari. Ekspresi Lin Sui dan Shangguan Ming berubah drastis. Qiu Yang, kepala sekte pedang Shifang, sebenarnya berada di dekatnya. Shangguan Ming, aku tahu kamu tidak berdamai, dan kamu selalu memikirkan balas dendam, jadi aku tidak bergerak sekarang, hanya untuk memancingmu keluar dan berurusan denganmu bersama, kata Qiu Yang dengan ringan, dengan kilat sosok, dan Duanmu Changhai, Yin Tianjue dan keduanya bersama-sama membentuk bentuk karakter, mengelilingi Lin Sui dan Shangguan Ming di tengah. Lin Sui dan Shangguan Ming bersandar bersama, wajah mereka sangat jelek. Qiu yang menyusun strategi, mempertimbangkan segalanya, terjalin, sehingga sekte pedang Suanyuan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ah! Pada saat ini, lolongan panjang terdengar dari bawah, menembus langit. Tatapan Lin Sui dan yang lainnya mau tidak mau melihat ke arah itu. Di sana, Feng Wuji dan Duan Mulin sedang bertarung. Tetapi pada saat ini, Feng Wuji benar-benar dikalahkan, berlumuran darah, dan satu tangan patah oleh telapak tangan Duan Mulin. Haha, Feng Wuji, siapa kamu, anggota nomor 1 dari sekte pedang Suanyuan, atau 6 pahlawan matahari terik? Kamu hanya sampah. Jika aku lahir beberapa tahun sebelumnya, kamu tidak bisa menjadi pemimpin. Duan Mulin tertawa terbahak-bahak. Tubuh kultivasi, secara tak terduga juga mencapai tingkat keempat Wuzong. Ledakan. Duan Mulin menebas, tetapi Feng Wuji nyaris tidak melawan, dan dikirim terbang ribuan meter, dengan darah muncrat dari mulutnya. Wuji. Tinggi di langit, Lin Sui sangat khawatir. Hehe, Lin Sui. Kamu telah menderita kekalahan telak. Bahkan generasi yang lebih muda, kejeniusan keluarga Duanmu saya sudah cukup untuk menghancurkanmu. Sekte pedang Suanyuan seharusnya memiliki tuan yang berbeda sejak lama. Duanmu Changhai mencibir lagi dan lagi. Bab 343 Sang Juara tiba. Wajah Lin Sui sangat suram. Lin Sui, kudengar Feng Wuji adalah muridmu yang paling dibanggakan, jadi biarkan kamu melihat muridmu yang paling dibanggakan mati di depanmu. Qiu yang juga mencibir. Saat ini, mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Mereka ingin Lin Sui menyaksikan Feng Wuji terbunuh. Dengan cara ini, pikiran Lin Sui akan runtuh, dan akan lebih mudah untuk membunuhnya saat itu. Feng Wuji, hari ini adalah hari kiamatmu. Rambut panjang Duan Mulin berkibar, semangatnya terbang tinggi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura dominasi. Matanya cerah dan penuh kesombongan. Ledakan. Dia menebas lagi, bilahnya sangat tajam. Feng Wuji mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia terluka parah, dan dia bukan tandingan Duan Mulin. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan ada luka panjang di dadanya, berdarah. Wuji. Kakak Wuji. Melihat adegan ini, banyak orang dari sekte pedang Suanyuan berteriak keras dan ingin bergegas untuk menyelamatkan mereka, tetapi setiap orang memiliki lawan, dan mereka terjerat oleh lawan mereka, jadi mereka tidak menyelamatkan mereka sama sekali. Hahaha. Di langit, Qiu Yang, Duanmu Changhai, dan Yin Tianjue tertawa terbahak-bahak.
Di bawah tempat Feng Wuji dan Duan Mulin bertarung, beberapa sosok mendongak. Salah satunya, Anggun dan Anggun, adalah Lu Yao. Yang lainnya adalah ahli dari keluarga Duanmu dan bertanggung jawab untuk melindunginya. Lu Yao ada di sini untuk menyaksikan kebangkitan Duan Mulin. Pada saat ini, ada sedikit kerumitan di mata Lu Yao. Dia juga sedikit terkejut dengan pemberontakan keluarga Duanmu melawan sekte pedang Suanyuan. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Ini bahkan lebih baik. Keluarga Duanmu menggantikan sekte pedang Suanyuan. Di masa depan, statusku juga akan lebih tinggi. Sekarang, aku telah berkultivasi ke tingkat ke-6 dari seniman bela diri yang hebat. Tidak akan lama lagi aku bisa memukul ranah Huzong. Saat itu, saya harus membangkitkan garis keturunan tingkat raja, sehingga saya dapat membuat cerita yang bagus dengan saudara Lin. Luming, apakah kamu sudah melihatnya? Sekarang, saudara Lin bahkan dengan Feng, salah satu dari 6 pahlawan matahari yang terik. Wuji, kamu semua berada di bawah kakimu, bahkan jika kamu memiliki sedikit bakat, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kakak Lin? Bagaimana kamu bisa layak untukku? Sayangnya, kamu tidak berada di sekte pedang Suanyuan, jadi kamu tidak dapat melihat pemandangan ini. Jika kamu melihat pemandangan ini, bagaimana kamu akan merasa rendah diri? Lu Yao menatap Duan Mulin yang bersemangat tinggi di langit, matanya cerah, penuh kebanggaan dan harapan. Feng Wuji, kamu adalah lawan 6 tingkat pertama yang pernah aku lawan. Hari ini, biarkan aku menginjak mayatmu untuk bangkit, dan sejak saat itu, aku akan terbang ke langit dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kamu bisa menjadi. Duan Mulinku batu loncatan juga kehormatanmu. Di udara, Duan Mulin memandang Feng Wuji dengan jijik, semangatnya terbang tinggi. Duan Mulin, kamu tidak punya kesempatan ini. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Siapa? Mata Duan Mulin menjadi dingin, dan dia melihat ke kejauhan. Memanggil. Di kejauhan, ada 3 lampu pelangi yang mengarah ke sisi ini. Siapa? Mencari kematian. Seorang master dari sekte pedang Shifang berteriak, dan menyerang ke arah 3 lampu pelangi. Cici. Beberapa cakar terbang keluar, dan beberapa master tingkat ke-6 Wuzong dari sekolah pedang Shifang tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Desir. Cahaya pelangi menghilang, dan 3 sosok muncul di udara. Itu kamu? Sang juara Hou Tianyun. Begitu ketiga sosok itu muncul, seseorang berteriak. Seluruh sekte pedang Suanyuan dan mereka yang bertarung terkejut di dalam hati mereka, dan mata mereka mau tidak mau melirik ke sisi ini. Sang juara, Hou Tianyun, terkenal di Scorching Sun Empire, tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? 3 orang yang tiba-tiba muncul adalah Luming, Yan Kuan, dan Jinyan Suesi. Celah Wangxian tidak jauh dari sekte pedang Suanyuan. Luming memimpin 30.000 kavaleri besi berdarah merah, dan setelah lebih dari 1 hari bergegas, mereka akhirnya mendekati sekte pedang Suanyuan. Pada saat ini, Luming, Yan Kuan, dan Jinyan Suesi pergi lebih dulu, dan datang ke sekte pedang Suanyuan terlebih dahulu. Hanya melihat kesombongan Duan Mulin, Luming mau tidak mau berkata. Duan Mulin hanya bisa membeku saat melihat Luming. Duan Mulin secara alami tahu nama juara Hou Luming, dan Luming memenggal Qiu Changlie, jenius dari sekte pedang Shifang. Dia sangat kuat, dan dia tidak berani meremehkannya. Orang ini benar-benar bergegas ke sini, bagaimana dengan kavaleri berdarah merahnya? Wajah Qiu yang sedikit berubah. Selama periode waktu ini, Luming memimpin kavaleri besi berdarah merah melintasi bagian utara kerajaan matahari yang terik untuk menyelamatkan Huachi Qiu yang mengetahuinya dan dia telah menerima beritanya. Tetapi selama ini, untuk menangani sekte pedang Suanyuan, dia tidak mengirim siapapun untuk berurusan dengan Luming. Dari sudut pandangnya, Luming hanya bermain-main, dan ketika dia membersihkan sekte pedang Suanyuan dan Cisiagu, dia dapat membunuh Luming dan kavaleri darah merahnya. Itu dia. Mata Lin Sui bergerak, memperlihatkan tampilan yang rumit. Tianyun, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Qiu yang terdengar dari atas. Tentu saja aku datang ke sini untuk membunuhmu. Luming tersenyum tipis. Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Untuk membunuh Qiu Yang dan yang lainnya?
Nada gila. Hahaha, sang juara, Hou Tianyun, memang penuh kesombongan, tapi menurutku, kamu telah terpesona oleh kesombonganmu. Selain itu, di usia yang begitu muda, wajar bagimu untuk mencapai prestasi seperti itu dan kehilangan dirimu sendiri. Itu konyol ingin membunuh kami. Ya, saya pikir Anda berbakat, dan sekarang Anda mengandalkan saya. Saya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Anda kembali, dan di masa depan Anda akan menjadi jenderal tentara dan kuda dunia, menjaga Scorching Sun Empire. Itu bukan ide yang buruk, kata Qi Wuyang. Omong kosong marshal-marshal macam apa, menurutmu aku akan peduli? Qi Wuyang, sejujurnya, aku lebih tertarik pada kepalamu. Lu Ming mencibir. Sombong, mencari kematian. Wajah Qi Wuyang menjadi dingin, niat membunuh muncul di matanya, dan dengan lambaian telapak tangannya, cahaya pedang yang mengejutkan menebas ke arah Lu Ming. Tidak, Qi Wuyang, kamu tidak tahu malu. Wajah Lin Sui berubah drastis, dan dia akan menyelamatkannya. Lin Sui, lawanmu adalah aku. Duanmu Canghai bergerak dan menghentikan Lin Sui. Di sisi lain, Yin Tianjue juga menatap Shang Guanming dari dekat untuk mencegahnya datang untuk menyelamatkan. Juara macam apa? Berani menentang kursi ini, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri, mati. Mata Qi Wuyang dingin. Tapi menghadapi cahaya pedang Qi Wuyang, wajah Lu Ming sangat tenang, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Sudah berakhir, juara Hou Tianyun, generasi pahlawan, apakah dia akan dibunuh seperti ini? Banyak orang di sekitar menghela nafas. Tidak ada yang mengira Lu Ming akan selamat. Qi Wuyang adalah raja setengah langkah, dan hanya raja setengah langkah yang dapat menahan serangan raja setengah langkah. Tapi berapa banyak raja setengah langkah yang ada di kerajaan matahari terik yang luas? Hanya ada selusin atau lebih. Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan Lu Ming? Kemudian, adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Di samping Lu Ming, Yan Quan melangkah keluar dan meninju. Ledakan! Ruang itu bergetar hebat, dan kemudian, cahaya tinju yang menakutkan meledak. Bab 344, Lu Ming kembali. Ledakan! Dengan ledakan keras, kekuatan tinju dan cahaya pedang bertabrakan dan membatalkan satu sama lain. Raja setengah langkah, itu raja setengah langkah! Teriak seseorang. Banyak orang terkejut, mereka tidak menyangka raja setengah langkah mengikuti di samping Lu Ming. Siapa yang mulia? Wajah Qi Wuyang menjadi serius. Raja setengah langkah, yang masing-masing terkenal, adalah penguasa satu sisi. Dia sangat jelas tentang setiap penampilan, tapi dia tidak mengenal Yan Quan. Siapa aku? Tidak apa-apa untuk mengatakannya, aku Yan Quan. Yan Quan menyeringai. Apa? Kamu Yan Quan? Maka bajingan kecil ini adalah orang yang menghancurkan keluargamu dan membunuh putraku. Begitu. Kata-kata Yan Quan jatuh, Yin Tianjue meraung keras, dan menatap Lu Ming dengan sinis. Selama periode waktu ini, dia mengirim seseorang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapa pembunuhnya, dia hanya tahu bahwa Yan Quan telah melarikan diri. Sekarang Yan Quan muncul di sini, jawabannya sudah siap untuk keluar. Yin Tianjue, siapa namamu? Keluarga kekaisaran Yinuemu tercela dan tak tahu malu. Hari ini, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Yan. Quan menatap Yin Tianjue dengan penuh niat membunuh, dan melangkah maju bersama Qi Wuyang dan orang lain bentuk konfrontasi. Napas 6 raja setengah langkah berpotongan untuk membentuk medan besar, dan mereka yang berada di bawah raja setengah langkah tidak dapat mendekati setengah langkah sama sekali. Pada saat ini, Lu Ming memandang Duan Mulin dan berkata dengan senyum tipis, Duan Mulin, seperti yang saya katakan tadi, Anda tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Hari ini, Anda akan mati. Anda masih mengandalkan sekte pedang Shifang. Dan sekarang sekte pedang Shifang telah menetapkan momentumnya, bahkan jika Anda memiliki raja setengah langkah yang menjaganya, akan sulit untuk mempengaruhi situasi keseluruhan. Duan Mulin menatap Lu Ming dan berkata, reputasi Tian Yun ada di sana, dan dia tidak akan melawannya kecuali diperlukan. Keduanya kalah? Olehmu? Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Lu Ming tersenyum mengejek. Untuk mengalahkanmu, satu langkah sudah cukup. Lu Ming melangkah maju dan memaksa Duan Mulin.
Arogansi, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan satu gerakan. Tebasan petir. Duan Mulin meraung dan menebas dengan tebasan. Cahaya pedang yang menakutkan lebih panas dari matahari, dan dia menebas ke arah Luming. Telapak binatang. Luming berbisik, dan menamparnya. Cakar binatang besar muncul dan bergegas menuju Duan Mulin. Menabrak. Cakar binatang itu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan cahaya pedang itu padam seperti gumpalan kembang api. Telapak binatang itu terus bergerak, membawa kekuatan luar biasa, dan meledak ke arah Duan Mulin. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Mulin berteriak tak percaya, lalu dengan panik menyemburkan darahnya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menebas. Blokir, blokir untukku. Duan Mulin mengeluarkan raungan yang dalam, dan cahaya pedang yang tajam mengembun menjadi lingkaran matahari. Tapi putaran matahari ini, seperti gelembung, dipadamkan oleh telapak binatang itu. Menabrak. Kemudian, telapak tangan buas itu menampar tubuh Duan Mulin, dan Duan Mulin menjerit dan terbang ribuan meter jauhnya, menyemburkan darah terus-menerus dari mulutnya, gemetar di sekujur tubuhnya, pakaiannya sobek, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di sekujur tubuhnya. Tubuh Lin Er. Tinggi di langit, Duan Mu Changhai meraung cemas. Sangat kuat. Bahkan penguasa seperti Yin Tianjue dan Shang Guanming terkejut. Dan mata Lin Sui bahkan lebih rumit. Sangat kuat, Tianyun terlalu kuat. Dari segala penjuru, orang-orang seperti Yan Lan, Mulan dan lainnya terkesima. Pertempuran berlanjut, tetapi pikiran semua orang mau tidak mau tertarik ke sisi ini. Mereka adalah Wuzong, bertarung di udara, dan dapat melihat situasi pertempuran puluhan mil jauhnya. Aku katakan sebelumnya, aku akan mengalahkanmu dengan satu gerakan. Luming tersenyum ringan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Teriak Duan Mulin tak tertahankan. Dia mengaku sebagai jenius yang tiada taranya, tetapi dia dikalahkan oleh Luming dengan satu gerakan. Itu merupakan pukulan besar baginya. Di bawah, Lu Yao juga menunjukkan rasa tidak percaya, di matanya, Duan Mulin yang tak terkalahkan sebenarnya dikalahkan oleh Tian Yun. Di dunia, ada jenius seperti itu? Bahkan Duan Mulin dikalahkan dengan satu gerakan, sang juara memang pantas. Lu Yao berpikir dalam hati, menatap Luming, matanya benar-benar cemerlang. Langkah kedua, bunuh kamu. Luming terkekeh, dan mengambil langkah lain. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Tianyun, beraninya kamu? Duan Mu Changhai meraung, ingin menyelamatkannya. Duan Mu Changhai, lawanmu adalah aku. Lin Sui mengunci Duan Mu Changhai dengan nafasnya. Tianyun, kamu dan aku tidak memiliki permusuhan di masa lalu, dan kami tidak memiliki keluhan dalam beberapa hari terakhir. Mengapa repot-repot membunuhku? Keluarga Duanmu tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku. Mengapa kamu repot-repot? Duan Mulin berteriak masuk horor. Hahaha, tidak ada permusuhan. Tidak ada dendam. Duan Mulin, ingatanmu tidak terlalu baik. Aku berkata bahwa dalam 2 tahun, aku pasti akan kembali ke sekte pedang Suanyuan dan membunuhmu. Mengapa? Kamu lupa begitu cepat. Pada saat ini, Luming tiba-tiba tertawa, dan suaranya berubah, kembali ke suara aslinya. Apa? Kamu. Murid Duan Mulin menyusut tajam, dan pikirannya terkejut. Luming mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya, dan melepas topeng Yit Rong, memperlihatkan wajah tampan pada saat yang sama, tulang-tulang tubuhnya bergerak dan kembali ke keadaan semula. Luming, bagaimana mungkin kamu? Melihat wajah asli Luming, Duan Mulin berteriak histeris. Ini terlalu sulit untuk dia terima. Juara Hou Tianyun sebenarnya adalah Luming, seorang Luming yang dia pandang rendah. Dia lebih suka mengalahkan Tian Yun daripada Luming, yang memukulnya 10 kali, 100 kali. Luming yang kembali. Yuan Kong, Yan Lan, Mulan dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Lalu, ada ekstasi yang luar biasa. Hahaha, anak ini sebenarnya adalah Tian Yun? Aku sangat terkejut. Yan Lang tertawa keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Mu Pojun, yang bertarung melawan Yan Lan, berteriak tak percaya. Luming, kamu akhirnya kembali,
aku tahu kamu pasti akan kembali, dan kembali untuk memenuhi janjimu. Mata Mulan penuh kemegahan dan kejutan. Luming kembali. Luming adalah juara dan Tian Yun. Tidak peduli para murid atau tetua dari Sekte Pedang Suanyuan, mereka tidak dapat menahan teriakan, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Suanyuan. Fraksi pedang, seluruh faksi medan perang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Hou Tianyun, juara terkenal dunia, adalah orang yang pergi ke Baihuyuan, membunuh Lu Yunxiong dengan paksa, memenggal puluhan anggota keluarga Duanmu, dan akhirnya dipaksa oleh keluarga Duanmu untuk mundur dari Pedang Suanyuan. Sekte lebih dari setahun yang lalu Luming. Bahkan, banyak orang masih mengingat kegigihan dan ketegasan Luming ketika dia meninggalkan Sekte Pedang Suanyuan, serta janji yang dibuat Luming. Dalam 2 tahun, dia harus kembali dan membunuh Duan Mulin. Sekarang kurang dari 2 tahun, lebih dari setahun, Luming kembali. Kembali dengan cara yang mencengangkan, Duan Mulin menderita kekalahan telak di bawah komandonya. Kembalinya Raja. Raja sejati, kemanapun dia pergi atau identitas apa yang dia gunakan, ditakdirkan untuk tidak dikubur, tetapi untuk bersinar terang. Luming sudah kembali, aku tidak sebaik dia. Zhang Muyun menghela nafas pelan di Qinglong Yuan. Haha, aku tahu dia akan kembali. Di kaki gunung di Baihuyuan, Lingkong berlumuran darah, melihat ke langit dan tertawa. Bab 345 membunuh Duan Mulin. Itu benar-benar dia. Tinggi di langit, Lin Shui menunjukkan senyum pahit. Saat ini, Lin Shui menyesalinya. Awalnya, dia memilih keluarga Duanmu daripada Luming. Ternyata, dia salah besar. Keluarga Duanmu memberontak, tetapi pada saat kritis, Luminglah yang kembali untuk menyelamatkan. Suasana hatinya sangat rumit. Sial, benci, aku seharusnya membunuhnya dengan seluruh kekuatanku sejak awal. Ekspresi Duanmu Changhai sangat suram. Di antara semua orang, yang memiliki suasana hati paling rumit dan paling sulit diterima adalah Lu Yao. Pada saat ini, tubuh Lu Yao bergetar hebat, dan dia memandangi sosok yang dikenalnya di langit dengan tak percaya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin milik Luming, bagaimana mungkin Tianyun menjadi Luming? Lu Yao berteriak tidak jelas. Belum lama ini, dia masih berpikir, sayang sekali Luming tidak ada di sini, dia tidak bisa melihat celah antara dia dan Duan Mulin, dan dia bangga padanya karena memilih Duan Mulin. Namun dalam sekejap mata, Tian Yun muncul dan mengalahkan Duan Mulin dengan satu gerakan. Sekarang, katakan padanya bahwa Tian Yun adalah Luming. Ini memukulnya terlalu keras. Tidak mungkin, ini palsu, semua ini palsu. Lu Yao berteriak, wajahnya yang cantik berubah menjadi wajah yang mengerikan dan menakutkan. Dia tidak bisa menerima semuanya. Di langit, Luming dengan santai melirik Lu Yao, tetapi berhenti memperhatikannya, seolah-olah dia hanya orang asing. Duan Mulin, sampai jumpa. Luming berbisik. Tidak, aku tidak bisa mati. Duan Mulin berteriak ngeri dan terbang mundur dengan putus asa. Luming, berhenti. Teriak Duanmu Changhai, dengan aura yang kuat keluar dari tubuhnya, ingin menyelamatkannya. Tapi dia terjerat erat oleh Lin Shui. Yan Lang, keluar. Di sisi lain, Duanmu Pojun juga berteriak ingin menyelamatkannya, tapi bagaimana mungkin Yan Lang membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Duanmu Pojun, kamu dan aku belum memutuskan pemenangnya, kemana kamu pergi? Yan Lang mencibir, menghalangi Duanmu Pojun dengan tegas. Hentikan dia. Yin Tianjue berteriak. Desir. Beberapa master yang dibawanya membunuh Luming. Mati. Tombak panjang muncul di tangan Luming, dan dengan dorongan, pistol itu meledak, dan 2 master dari tingkat ke-7 Zong langsung terbunuh. Pada saat yang sama, esensi dan darah ditelan oleh Luming. Luming terus membunuh Duan Mulin. Hentikan dia dan biarkan Tuan Lin melarikan diri. Ada ahli lain dari keluarga Duanmu yang bergegas mendekat, tapi sayangnya yang terkuat hanya Wu Zong Qishong, dan mereka semua dibunuh oleh Luming. Saat berikutnya, Luming muncul di depan Duan Mulin. Tidak. Duan Mulin berteriak ngeri. Mati. Luming berbisik, dan menusuk dengan satu tembakan. Engah. Tombak itu menembus jantung Duan Mulin.
Mata Duan Mulin langsung menyembul seperti ikan mati, penuh keengganan dan penyesalan. Segera, vitalitas di matanya dengan cepat menghilang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati seperti ini di tangan Lu Ming. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Lu Ming keluar dari Sekte Pedang Xuanyuan, dia berkata bahwa dia akan kembali ke Sekte Pedang Xuanyuan untuk membunuhnya dalam waktu 2 tahun. Pada saat itu, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia tidak berpikir Lu Ming bisa menyusulnya sama sekali. Tetapi kenyataan seringkali sangat menyimpang dari apa yang Anda harapkan. Duan Mulin, mati. Menabrak. Dengan jentikan tombak Lu Ming, tubuh Duan Mulin terbang seperti sampah. Tidak, Lu Ming, sial, sial. Tinggi di langit, Duan Mu Changhai berteriak histeris, suaranya melengking seperti hantu. Duan Mulin adalah harapan keluarga Duan Mu, dan sekarang harapan itu telah dipadamkan. Duan Mu Changhai benar-benar tak tertahankan. Orang tua, siapa namamu? Setelah saya keluar dari sekte terakhir kali, Anda mengirim orang untuk membunuh saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menghancurkan keluarga Duan Mu Anda. Sekarang giliran Anda, Jinyan, untuk membunuh orang tua itu. Lu Ming memarahi Duan Mu Changhai, lalu memerintahkan Jinyan untuk membekukan darah. Mengaum. Jinyan Suesang mengeluarkan raungan yang menakutkan, tubuhnya dipenuhi dengan darah kental, dan dia bergegas menuju Duan Mu Changhai. Mencari kematian. Teriak. Duan Mu Changhai dengan marah, dan menebas kaku berdarah Jinyan dengan pedang. Cahaya pedang yang tajam meledak, berniat untuk membelah Jinyan yang berdarah menjadi 2 bagian dengan 1 pedang. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Cakar Jinyan Suesang mengayun keluar, merobek cahaya pedang Duan Mu Changhai berkeping-keping, dan Jinyan Suesang terus membunuh Duan Mu Changhai dengan kecepatan kilat. Raja setengah langkah, mengapa dia raja setengah langkah? Duan Mu Changhai berteriak tak terbayangkan. Di sebelah Lu Ming, sebenarnya ada raja setengah langkah, bagaimana mungkin? Apakah raja setengah langkah itu kubis Cina? Bahkan Lin Sui dan raja setengah langkah lainnya tertegun sejenak. Ledakan. Duan Mu Changhai mengedarkan momentum pedangnya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Baru saja, dia hanya menebas secara acak, mengira dia bisa membunuh Jinyan Suesi, jadi Jian Mang dengan mudah dikalahkan oleh Jinyan Suesu. Bunuh! Pada saat ini, Lin Sui berteriak dengan dingin, pedang yang menakutkan meledak, dan ujung tajam yang tiada tara menusuk Duan Mu Changhai. Ah! Lin Sui, kamu menyerang diam-diam, kamu tercela. Duan Mu Changhai meraung, ketakutan, dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Bahkan tidak memikirkannya. Teriak Qiu Yang dan Yin Tianjue ingin menyelamatkan mereka, tetapi Shang Guanming dan Yan Kuan juga menembak. Pertempuran raja setengah langkah tiba-tiba pecah. Seluruh dunia tiba-tiba rusuh. Ah! Jeritan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh sekte pedang Xuanyuan. Itu adalah Duan Mu Changhai. Menghadapi kekakuan darah mata emas dan Lin Sui bekerja sama, dan Lin Sui masih menyerangnya secara diam-diam, dia sama sekali bukan tandingannya. Dengan satu gerakan, sepotong daging terkoyak dari dadanya oleh kekakuan darah bermata emas, dan tulang serta organ dalamnya bisa terlihat. Tangan kanannya hilang, dan cahaya pedang Lin Sui memotong salah satu lengannya, memotong dari bahunya, dan hampir membelahnya menjadi 2. Tetapi bahkan jika dia mengelak, dia masih setengah mati. Ah, Lin Sui, kamu tercela dan tidak tahu malu, kamu benar-benar menyerang. Teriak Duan Mu Changhai. Membunuh pengkhianat, mengapa repot-repot bersikap terbuka, bunuh. Niat membunuh Lin Sui luar biasa, dia sangat membenci keluarga Duan Mu, dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan membunuh Duan Mu Changhai. Aum! Jinyan Suesi juga meraung, dan bergegas menuju Duan Mu Changhai. Tolong aku! Duan Mu Changhai landak sangat ketakutan sehingga dia lari dengan putus asa. Sayang sekali bahkan jika Qiu Yang dan Yin Tianjue ingin menyelamatkan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lawan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Duan Mu Changhai terluka parah, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Saat berikutnya, ada jeritan lain. Dia menghindari cahaya cakar berdarah bermata emas, tapi dia tidak bisa menghindari cahaya pedang Lin Sui, dan terpotong menjadi 2 oleh pedang Lin Sui.
Bagaimanapun, dia adalah raja setengah langkah dengan vitalitas yang kuat. Duanmu Changhai berteriak ngeri saat dia masih hidup. Pemimpin sekte, selamatkan aku, tolong selamatkan tulang lamaku, demi kerja kerasku selama bertahun-tahun untuk sekte, tolong selamatkan aku. Duanmu Changhai memohon dengan keras. Sungguh tidak tahu malu memanggil kepala sekte lagi. Memang benar bahwa semakin tua seseorang, semakin takut dia akan kematian. Bekerja keras untuk sekte? Saya pikir Anda bekerja keras untuk diri Anda sendiri setelah bertahun-tahun, Duanmu Changhai. Saya pribadi akan mengirim Anda ke jalan Anda. Kata Lin Shui dengan dingin. Tertawa. Energi pedang Ling Lai meledak dengan keras. Duanmu Changhai meraung putus asa, dan terpotong menjadi dua oleh energi pedang dari atas kepalanya. Duanmu Changhai, raja setengah langkah dari satu generasi, mati. Bab 346 Pembalikan Pertempuran. Ayah! Duanmu Pojun mendesis di kejauhan. Menabrak. Ketika dia terganggu, Yanlan menampar dadanya. Duanmu Pojun mundur dengan liar, darah mengalir dari mulutnya. Mati! Yanlan mengejar, dan serangan kekerasan itu miring ke bawah dengan gila-gilaan. Duanmu Pojun terluka parah, tetapi dia hanya menahan selusin gerakan sebelum hatinya dihancurkan oleh telapak tangan Yanlan. Dia berteriak keras, dan jatuh dengan enggan. Tidak, ayo pergi. Melihat Duanmu Changhai terbunuh, Qi Wuyang berteriak panjang, berbalik dan pergi. Qi Wuyang, kamu bisa tinggal hari ini. Lin Shui meraung dengan marah, menyatukan pedangnya dan menuju Qi Wuyang, dan energi pedang yang cerah mengisi kekosongan, menghalangi mundurnya Qi Wuyang. Desir! Desir! Dua suara menusuk terdengar, dan sosok beku darah Yan Kuan dan Jinyan berkedip-kedip, muncul di dua sisi lain Qi Wuyang. Wajah Qi Wuyang suram seperti air, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Sialan, sial, hari ini telah mencapai titik seperti itu, tidak dihitung oleh Tianyun, tidak, di samping Luming. Sebenarnya ada dua raja setengah langkah, itu semua karena Luming, sial. Qiu Wu yang terus berteriak di dalam hatinya, matanya berputar dengan liar, dan dia memikirkan tindakan balasan. Begitu Duanmu Changhai meninggal, raja setengah langkah di pihak mereka hanya dirinya sendiri, Yin Tianjue, dan master lain dari sekte pedang Shifang, total 3 orang. Di sisi sekte pedang Suanyuan, ada Lin Shui, raja setengah langkah dari sekte pedang Suanyuan, Shangguan Ming, Yan Kuan, dan darah Jinyan Kaku. Dalam hal kekuatan tempur puncak, mereka benar-benar dirugikan, jadi mereka hanya bisa mundur dulu, jika tidak, mereka semua akan tetap di sini. Ledakan. Pergi. Di sisi lain, Yin Tianjue bertukar gerakan dengan Shangguan Ming, berteriak keras, dan menyapa orang-orang kuat yang dibawanya, berencana melarikan diri. Yin Tianjue, mari kita istirahat hari ini, kemana kita pergi? Melihat Yin Tianjue hendak pergi, Yan Kuan meraung, meninggalkan Qi Wuyang, dan menuju Yin Tianjue. Sialan! Yin Tianjue meraung dengan marah, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas keluar dengan putus asa. Bang! Begitu Yan Kuan pergi, energi pedang Qi Wuyang melonjak ke langit, dan pedang perang di tangannya menebas, tajam tiada tara. Ledakan! Kuat seperti darah mata emas kaku, mereka semua dikirim terbang ribuan meter. Qi Wuyang memanfaatkan kesempatan itu dan hendak melarikan diri, tetapi di sisi lain, pedang Qi yang sama tajamnya menebas ke arahnya, dan itu adalah Lin Shui. Qi Wuyang, kamu tidak bisa pergi. Suara Lin Shui terdengar dingin. Sial! Qi Wuyang meraung, mencoba melawan, tetapi setelah beberapa pukulan, dia memuntahkan darah dari pukulan itu. Aduh! Aduh! Saat ini, suara serigala yang melolong datang dari negeri yang jauh. Gemuruh. Tanah meraung, dan serigala bersisik berdarah merah tak berujung bergegas maju. Kavaleri besi merah Luming telah tiba. Bunuh! Teriak kavaleri berdarah merah, menyerbu ke arah pasukan sekte pedang Shifang. Sekte pedang Shifang segera mengirim pasukan yang kuat untuk menghentikan kavaleri besi berdarah merah. Meskipun pasukan ini sangat kuat, itu adalah elit dari sekte pedang Shifang, tetapi tidak cukup untuk menghadapi kavaleri besi darah merah. Kavaleri besi berdarah merah dipersenjatai dengan giginya.
Pakaian yang dikenakannya dan barang-barang yang dipegangnya diambil oleh Luming dari cincin penyimpanan Raja Wu. Mereka benar-benar luar biasa. Menambahkan serigala skala darah merah, itu hanyalah pasukan yang lahir untuk perang. Setelah beberapa pukulan, pasukan sekte pedang Shifang hancur berkeping-keping. Kavaleri berdarah merah bergegas lewat, mayat berserakan di lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Qi Wuyang, rencanamu hari ini pasti akan gagal. Tidak mungkin bagi sekte pedang Shifang untuk memerintah kerajaan Laisan. Lin Sui menatap Qi Wuyang. Wajah Qi Wuyang sangat suram, dengan amarah yang melonjak di matanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Lin Sui dan Jinyan Sueshi, sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tuan, saya di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, dengan raungan keras, sesosok tubuh tinggi bergegas mendekat dan melakukan serangan balik dengan Jinyan Sueshi. Orang ini adalah raja setengah langkah dari sekte pedang Shifang. Lawanmu adalah aku. Raja setengah langkah dari sekte pedang Suanyuan juga mengejarnya. Tuan, cepatlah, sekte pedang Shifang tidak dapat melakukannya tanpamu, serahkan padaku. Raja setengah langkah dari sekte pedang Shifang meraung, dengan cahaya ungu yang kuat memancar dari tubuhnya yang semula tinggi benar-benar membengkak lagi berdiri. Membakar esensi dan darah, dia akan melakukan yang terbaik, hentikan dia. Teriak Lin Sui. Bunuh! 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 Raja setengah langkah dari sekte pedang Shifang berteriak, meneriakkan kata, bunuh, 3 kali, dan memotong 3 pedang. Ketiga pedang ini sangat kuat sehingga tak terbayangkan, sangat dekat dengan kekuatan serangan raja. Ledakan! 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 Darah Jinyan kaku, Lin Sui, raja setengah langkah dari sekte pedang Suanyuan, dan mereka bertiga dikirim terbang ribuan meter jauhnya dengan 3 pedang. Desir! Qi Wuyang memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi cahaya pelangi, dan menghilang ke langit dalam beberapa tarikan napas. Luming, Lin Sui, aku, Qi Wuyang, cepat atau lambat akan menghancurkan kalian semua. Di kejauhan, suara pembunuh Qi Wuyang datang. Ledakan! Di sisi lain, Yin Tian tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan. Dia melepaskan lengannya, dan benar-benar menangkis pengepungan Yan Kuan dan Shang Guanming. Dia berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas keluar, menghilang ke dalam langit. Sial! Lin Sui meraung dengan marah, dan membidik raja setengah langkah dari sekte pedang Shifang. Meskipun dia membakar esensi darahnya dan kekuatan tempurnya meningkat secara mencengangkan, dia tidak bisa bertahan lama sebelum esensi darahnya habis dan dia tercabik-cabik oleh kekakuan darah mata emas. Sosok Luming melintas dan muncul di udara melihat mayat raja setengah langkah dari sekte pedang Shifang. Luming diam-diam menghela nafas. Darah lawan telah terbakar dan habis. Ini adalah raja setengah langkah, dan energi esensi darah benar-benar menakutkan. Bagi Luming, itu adalah harta tertinggi. Terlebih lagi, esensi darah raja setengah langkah sangat kental, dan esensinya menghilang dengan sangat lambat. Anda dapat menyimpannya dalam waktu lama hanya dengan botol batu giok. Sebelumnya, esensi darah Duanmu Changhai baru saja dimasukkan ke dalam botol batu giok oleh Luming, dan itu dapat disimpan untuk dimakan dan dimurnikan nanti. Melihat sekeliling, Luming mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya, dan itu berubah menjadi Tianyun lagi. Kavaleri besi berdarah merah mendengarkan perintah, orang-orang dari sekte pedang Shifang, bunuh tanpa ampun. Luming memberi perintah dengan kejam, dan suara itu menyebar jauh. Bunuh! Bunuh! Kavaleri berdarah merah meraung, aura pembunuh naik ke langit. Bunuh! Luming sendiri berteriak, memegang tombak panjang, dan membunuh Master Wuzong dari sekte pedang Shifang. Pada saat yang sama, raja setengah langkah seperti Jinyan Suejing, Yan Kuan, Lin Sui, DLL, juga membunuh anggota sekte pedang Shifang. Bergabungnya begitu banyak raja setengah langkah hanyalah sebuah pembantaian. Jeritan itu terus-menerus, dan sejumlah besar tuan terbunuh. Lari, lari! Para anggota sekte pedang Shifang tidak berniat untuk bertarung, dan bahkan pemimpinnya melarikan diri, dan lawan memiliki begitu banyak master yang menakutkan, tetap tinggal untuk bertarung hanyalah mencari kematian. Satu persatu, mereka melarikan diri ke arah luar sekte pedang Suanyuan sambil berteriak keras.
Serangan oleh Sekte Pedang Shifang ini gagal total. Engah! Engah! Luming menebas dan mengayunkan tombak panjangnya, beberapa anggota keluarga Duanmu yang kuat terbunuh. Luming fokus pada anggota keluarga Duanmu. Faktanya, anggota lain dari Sekte Pedang Xuanyuan serupa, dan mereka juga fokus pada anggota keluarga Duanmu. Bahkan jika anggota Sekte Pedang Shifang diizinkan melarikan diri, anggota keluarga Duanmu tidak dapat diampuni. Pengkhianat, hanya kematian. Bab 347 temui Lu Yao lagi. Kekacauan di tempat kejadian. Jeritan dan kutukan terdengar bersamaan. Terutama anggota keluarga Duanmu berteriak dan kabur dengan liar. Jangan tinggalkan aku. Teriakan datang tidak jauh dari Luming. Beberapa sosok melesat ke langit, mencoba melarikan diri. Memanggil. Memanggil. Tombak panjang Luming bergetar, dan tombak itu meledak. Para prajurit Wusong tingkat keempat dan kelima ini dengan mudah dibunuh oleh Luming. Dengan gerakan sosoknya, Luming muncul di sini, menunduk, dan sedikit mengernyit. Di bawah, Lu Yao lemas di tanah dengan ekspresi putus asa. Duanmu Changhai, Duanmu Lin, Duanmu Po Jun. Pejabat tinggi keluarga Duanmu terbunuh satu persatu di depan matanya, benar-benar menghancurkan ilusi dan prospeknya. Luming, ini semua salahmu. Kamu menghancurkanku. Lu Yao mengangkat kepalanya dan menatap Luming dengan mata merah yang penuh kebencian. Aku menghancurkanmu. Konyol. Luming memandang Lu Yao dan memarahi dengan dingin. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah memprovokasi Anda. Andalah yang berbohong kepada saya dan merampas darah saya. Ketika saya datang ke Sekte Pedang Xuanyuan, itu juga keluarga Duanmu yang menargetkan saya dan mencoba membunuh saya. Berkali-kali. Apa yang kamu katakan adalah aku menghancurkanmu? Menurut maksudmu, aku hanya bisa dibantai olehmu, dan aku tidak bisa melawan, salahmu sendiri. Luming memandang Lu Yao, dan berkata perlahan, suaranya sangat tenang, tanpa fluktuasi emosional, dia hanya menjelaskan fakta. Ini salahmu? Ini salahmu, hahaha. Lu Yao berkata pada dirinya sendiri, lalu tertawa terbahak-bahak. Desir. Desir. Pada saat ini, dua sosok muncul di samping Luming, tetapi mereka adalah Qi Weiwei dan Xian Yanqing. Setelah Lu Yao tertawa, dia menjadi tenang dan menatap Xian Yanqing dan Qi Weiwei. Qi Weiwei dan Xian Yanqing, yang satu mengenakan gaun putih dan yang lainnya mengenakan gaun hitam, mereka memiliki temperamen alami, berdiri di udara, seperti Dewi Tiada Tara. Lu Yao selalu mengaku cantik, tapi dibandingkan dengan Qi Weiwei dan Xian Yanqing, dia masih kalah. Ditambah dengan aura kuat yang terpancar dari Qi Weiwei dan Xian Yanqing, berdiri bersama Luming seperti sepasang dewa. Saat ini, hati Lu Yao sangat rumit. Ada penyesalan, ada dendam, dan ada iri hati. Itu salahnya sendiri, ya, Luming benar, dia salahnya sendiri. Semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika dia tidak terlalu banyak berpikir sebelumnya, tidak membenci Luming karena dekadensi sesaatnya, membencinya, atau bahkan menghilangkan darahnya, dan tidak mengejar beberapa raksasa jenius, tapi tetap jujur mendarat di samping Luming, lalu, berdiri di samping Luming saat ini, bukan orang lain. Tapi dia yang membuat banyak orang iri. Saat ini, dia sangat mengerti arti dari kata-kata, jangan menggertak yang muda dan miskin. Teman-teman, akan selalu ada pasang surut. Tapi palung itu hanya sementara, selama kamu tidak mati, akhirnya kamu akan keluar. Aku iri pada kemakmuran dan kecemerlangan orang lain, tapi abaikan kecemerlangan dan potensi orang-orang di sekitarku. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Apakah aku salah? Mungkin, aku benar-benar salah. Lu Yao tiba-tiba menghela nafas. Huhu. Tiba-tiba, Zenqi di tubuh Lu Yao meledak dengan keras, dan Qi yang berapi-api keluar dari tubuh Lu Yao. Engah. Kemudian, tubuh Lu Yao bergetar, dan seteguk darah keluar. Aura di tubuhnya melemah dengan cepat, dan akhirnya dia seperti orang biasa. Kultivasi tidak berguna. Lu Yao, dalam waktu singkat, telah mengalami pasang surut yang hebat, dan mentalitasnya juga mengalami pasang surut yang hebat, yang sebenarnya menyebabkan kondisi mentalnya runtuh, mengakibatkan kegagalan basis kultivasinya. Lu Yao merosot ke tanah,
matanya lemah dan penuh keputusasaan. Pada saat ini, pemandangan di sepanjang jalan muncul di benak Lu Yao. Dia tiba-tiba menemukan bahwa hanya 3 tahun ketika dia bersama Lu Ming adalah kebahagiaan sejati. Setelah itu, dia mengejar lebih banyak dan menjadi lebih lelah. Setelah beberapa saat, Lu Yao tiba-tiba meneteskan air mata, menatap Lu Ming, dan berkata, "Lu Ming, maafkan aku untukmu." Master Kavaleri berdarah merah dan memerintahkan, bawa dia ke desa biasa terdekat, dan biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya hidup di sana. Ya. Kavaleri berdarah merah mengambil alih komando, mengambil Lu Yao, dan menghilang dalam sekejap. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, tetesan air mata kristal melayang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya, dan tetesan air mata itu jatuh di telapak tangannya. "Tidak apa-apa." Lu Ming berbisik. "Apa? Tidak tahan berpisah dengan kekasih lamamu?" Xian Yanqing berkedut. "Kekasih lama?" Lu Ming tersenyum sedikit, dan berkata, "Bukankah kamu kekasih lamaku?" "Aku? Bah, siapa kekasih lamamu?" Xian Yanqing menatap Lu Ming dengan putih, dan menggertakkan giginya. Namun, wajahnya sedikit merah. Qiu Yue mengedipkan matanya yang berair, menatap Lu Ming dan Xian Yanqing, tersenyum ringan, dan tidak berbicara. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, keluarga Duanmu hampir musnah, dan sekte pedang Shifang juga menderita kerugian besar, hanya sedikit orang yang lolos. Adapun puluhan ahli yang dibawa oleh Yin Tianjue, semuanya tewas kecuali dirinya sendiri. 5 halaman sekte pedang Suanyuan penuh dengan reruntuhan dan mayat di mana-mana, dan tanahnya berlumuran darah. Ada suasana yang bermartabat di mana-mana. Meskipun sekte pedang Suanyuan memenangkan pertempuran ini, korbannya sangat banyak. Dapat dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, kekuatan sekte pedang Suanyuan telah turun sedikit. Karena pengkhianatan keluarga Duanmu, Bai Huiyuan hampir ditinggalkan. Lu Ming berjalan di antara runtuhan. "Juara! Juara!" Para murid sekte pedang Suanyuan melihat Lu Ming dan memberi hormat dengan hormat. Hati mereka sangat rumit. Lu Ming awalnya adalah murid dari sekte pedang Suanyuan seperti mereka, tetapi sekarang berbeda. Sekarang, Lu Ming adalah juara, mengendalikan pasukan, dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Selain itu, sebenarnya ada 2 raja setengah langkah di bawah komandonya. Dia tampaknya telah menjadi penguasa Kekaisaran Laisan, seorang penguasa yang bisa duduk sejajar dengan Lin Sui. Lu Ming mengangguk sebagai jawaban. "Juara!" Di Qinglong Yuan, Lu Ming melihat Zhang Muyun. Zhang Muyun berlumuran darah, dan Zuo Yirong ada di sisinya. "Kakak Zhang, sama-sama." Lu Ming tertawa. Zhang Muyun dan Zuo Yirong baik-baik saja, Lu Ming senang untuk mereka. Meskipun Lu Ming tidak banyak berhubungan dengan mereka berdua, Lu Ming tetap mengagumi kepribadian mereka. Banyak orang tewas, dan Duan Gang juga tewas dalam pertempuran. Zhang Muyun menghela nafas, suaranya penuh kesungguhan dan kesedihan. "Apakah Duan Gang sudah mati?" Lu Ming berbisik. Duan Gang, jenius pertama dari murid tingkat perunggu Akademi Xuanwu, pernah bersaing dengan mereka untuk memperebutkan peringkat perunggu. Dia adalah pemuda yang sangat baik hati. Sekarang dia mati dalam pertempuran. Setelah mengobrol dengan Zhang Muyun untuk beberapa patah kata, Lu Ming pergi dari sini, berbalik, dan Lu Ming datang ke halaman Suzaku. "Lu Ming." Dengan panggilan lembut, Mulan berjalan menuju Lu Ming dengan ekspresi gembira di matanya. Saat ini, Lu Ming telah menemukan kembali wajah aslinya, dan kavaleri berdarah merah sudah mengetahui identitas asli Lu Ming. Bab 348 ini tidak seperti dulu lagi. "Kakak senior Mulan." Lu Ming juga tersenyum dan berjalan menuju Mulan. "Lu Ming, aku melihatmu benar. Aku sudah lama tidak melihatmu. Prestasimu di luar imajinasiku. Dan sekarang kamu telah menjadi juara. Ketika aku melihatmu, apakah aku ingin memanggilmu Tuan?" Mulan tersenyum manis, datang ke sisi Lu Ming, dan bercanda. Tidak terlihat selama lebih dari setahun, sosok Mulan menjadi lebih montok, dan dia mengenakan gaun kasa hitam ketat yang menguraikan busur mendebarkan di tubuhnya. Deodoran samar terus mengalir ke hidung Lu Ming, penuh godaan yang tak terbatas. Persis seperti buah persik yang terlalu matang. "Kakak senior Mulan, kamu tertawa."
Di depan kakak senior, aku masih kakak muda itu. Lu Ming berkata sambil tersenyum masam. Mulan menunjukkan senyum puas, seolah berkata, kamu masih masuk akal. Kemudian, Mulan memandangi Lu Ming dengan hati-hati beberapa kali, dan ada kilatan kerinduan di matanya, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Memanggil. Saat ini, sesosok datang dari langit dan muncul di atasnya. Tapi dia adalah seorang pria paruh baya. Champion Hou, Tuan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Champion Hou di ruang konferensi. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dengan hormat dan memberi hormat. Oke, aku akan segera ke sana. Lu Ming mengangguk. Terima kasih, juara. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dengan rasa terima kasih, lalu pergi. Kakak senior Mulan, kita akan membicarakannya di lain hari. Lu Ming tertawa. Oke, Mulan mengangguk. Setelah itu, Lu Ming membubung ke langit dan menuju gerbang gunung sekte pedang Suanyuan. Barak sementara kavaleri berdarah merah ada di sini. Tuan Hou. Begitu Lu Ming kembali, kavaleri besi berdarah merah memberi hormat satu demi satu. Apakah itu Lu Ming atau Tian Yun, kavaleri darah merah tidak akan mengganggu, mereka hanya mengenali satu, dan itu adalah juara Hou sendiri. Segera, Lu Ming membawa Jinyan Suesi dan Yan Kuan bersamanya, dan menuju aula pertemuan sekte pedang Suanyuan. Aula pertemuan sekte pedang Suanyuan berada di kedalaman 5 halaman, itu adalah tempat di mana master, tetua berjubah emas, dan murid tingkat emas berlatih, itu adalah inti dari sekte pedang Suanyuan. Lu Ming tinggal di sekte pedang Suanyuan begitu lama dan tidak pernah datang ke sini sekarang, setelah meninggalkan sekte pedang Suanyuan, dia datang ke sini. Semuanya luar biasa. Sang juara ada di sini. Lu Ming baru saja muncul di luar ruang konferensi ketika seseorang mengumumkannya. Setelah itu, puluhan tokoh berjalan keluar dari ruang pertemuan. Pemimpinnya adalah Lin Sui, dan di sebelah kanan adalah Shang Guanming, satu-satunya raja setengah langkah yang masih hidup dari sekte pedang bulan hantu. Di sebelah kiri adalah raja setengah langkah dari sekte pedang Suanyuan. Lusinan orang lainnya kebanyakan adalah tetua berjubah emas dari sekte pedang Suanyuan, serta kepala sekolah Suzaku, Xuanwu, dan King Long. Feng Wuji ada di antara mereka. Hahaha, sang juara ada di sini, silakan masuk, dan saudara Yan. Lin Sui tertawa keras, mengepalkan tangan ke arah Lu Ming dan Yan Kuan. Nada suaranya sangat sopan, benar-benar memperlakukan Lu Ming sebagai orang yang setingkat. Saya telah melihat sang juara. Saya telah melihat senior Yan Kuan. Para tetua berjubah emas itu juga mengepalkan tangan mereka. Suasana hati mereka campur aduk. Lu Ming, mantan murid sekte pedang Suanyuan, putra surga yang bangga, bergabung dengan sekte pedang Suanyuan dan membuat banyak rekor. Pada akhirnya, karena hubungan keluarga Duanmu, mereka membuat Lu Ming mundur dari sekte pedang Suanyuan. Tapi itu baru lama, dan Lu Ming telah mencapai prestasi yang luar biasa sendirian, bahkan mereka harus menundukkan kepala di depan Lu Ming, yang sungguh sulit dipercaya. Tuan Lin, senior, kamu tidak harus sopan. Lu Ming tersenyum. Yan Kuan tanpa ekspresi. Dan pendarahan Jinyan, tentu saja, tidak akan merespon, itu mengikuti Lu Ming dengan cermat. Sekelompok orang berjalan ke ruang pertemuan dan duduk secara terpisah. Kali ini, berkat kedatangan juara Hou yang tepat waktu, jika tidak, sekte pedang Suanyuan saya pasti akan dikalahkan oleh sekte pedang Shifang. Di sini, atas nama semua murid sekte pedang Suanyuan, saya ingin berterima kasih kepada juara Hou. Kepala Aula. Lin Sui bangkit, dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Lu Ming. Tuan Lin, Anda bersikap sopan, saya hanya tidak ingin sekte pedang Shifang menyatukan kekaisaran Laisan. Lu Ming tersenyum ringan, dengan sikap netral. Terserah. Saya masih ingin berterima kasih kepada juara Hou. Lin. Sui mengepalkan tinjunya lagi, menghela nafas dalam hati, sedikit kecewa. Jelas, Lu Ming tidak memiliki banyak kasih sayang untuk mereka. Dia awalnya berpikir bahwa jika memungkinkan, dia ingin Lu Ming kembali ke sekte pedang Suanyuan, tetapi melihat Lu sikap Ming sekarang, tidak mungkin. Setelah menjernihkan suasana hatinya, Lin Sui melanjutkan, saya mengundang juara Hou untuk datang ke sini hari ini, hanya untuk membahas situasi saat ini dan apa yang harus dilakukan sekarang.
Luming mengangguk. Kali ini, Sekte Pedang Shifang dikalahkan. Itu pasti tidak akan melepaskannya. Itu pasti akan kembali. Selain itu, Sekte Pedang Shifang dan Sekte Tiansha telah bergabung dan menduduki ibu kota kekaisaran. Tidak ada kekuatan tunggal yang lawan dari Sekte Pedang Shifang. Oleh karena itu, kita harus bersatu dengan Lembah Langit Merah agar memiliki kekuatan untuk melawan Sekte Pedang Shifang. Sekte Tiansha dan Sekte Pedang Shifang telah menghilang. Aku akan berurusan dengan Lembah Xiao. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan juara dan Shangguan Senior. Analisis Lin Sui, lalu menatap Luming dan Shangguan Ming. Aku tidak keberatan, selama Sekte Pedang Shifang tidak diizinkan untuk berhasil. Kata Shangguan Ming. Aku juga tidak keberatan. Luming mengangguk. Semua orang tidak keberatan, dan segera mengirim para ahli untuk mendukung Lembah Xiao. Lin Sui keluar sendiri, Shangguan Ming berinisiatif mengundang Ying, dan Luming mengirim Yan Kuan. 3 raja setengah langkah memimpin sejumlah besar tuan untuk membunuh Lembah Xiao. Dan Luming memasuki kuil tertinggi dan mulai melahap darah yang dimurnikan. Dalam pertempuran ini, Luming melahap banyak darah, yang semuanya digunakan untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga. Basis kultivasinya telah meningkat terlalu cepat, dan perlu waktu untuk memolesnya. Jadi esensi dan darah semuanya digunakan untuk meningkatkan pembuluh darah. Sekarang, Luming merasa bahwa darah 9 naga telah mencapai batas level pertama dari level raja, dan akan segera mencapai level kedua dari level raja. Dengan gerakan tangannya, sebuah botol batu giok muncul, di dalamnya terdapat 9 tetes esensi darah. 9 tetes esensi darah ini, yang terkandung bersama, tidak cocok satu sama lain, seperti 9 batu rubi yang cerah. Inilah esensi dan darah yang ditinggalkan oleh Duan Mu Changhai. Segera setelah dia menghirup energi sejatinya, setetes esensi darah terbang keluar, dan pada saat yang sama, darah Jiulong muncul, dan dia membuka mulutnya untuk menghirup, dan setetes darah ini ditelan oleh darah Jiulong. Ledakan. Setelah setetes esensi darah dihirup, itu seperti gunung berapi yang meletus dengan energi yang mengerikan. Tubuh garis keturunan Jiulong tiba-tiba membengkak secara dramatis. Mengaum. Garis keturunan Jiulong menjerit, suaranya menggelinding, mengguncang dunia, dan mulai memurnikan dengan cepat. Esensi darah raja setengah langkah mengandung terlalu banyak energi, dan semua energi tak berujung diserap oleh darah 9 naga itu sendiri. Bersenandung. Setengah jam kemudian, garis keturunan Jiulong bergetar, dan hanya satu cakra perak yang muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, cakra perak kedua dengan warna yang lebih terang juga muncul. Raja tingkat 2. Garis keturunan Kouon dipromosikan ke tingkat kedua dari kelas raja. Esensi darah raja setengah langkah, itu benar-benar menakutkan. Luming menghela nafas. Bab 349 Pertempuran Seluruh Negeri. Setetes esensi darah saja telah mempromosikan darah Jiulong dari tingkat pertama raja ke tingkat kedua raja. Lanjutkan. Luming mengeluarkan setetes esensi darah lagi dan melahapnya untuk dimurnikan. Kali ini, Luming mempromosikan garis keturunan kedua. Garis keturunan kedua adalah tablet batu kuno, sepertinya ada kata-kata di atasnya, tetapi kabur, dan tidak jelas apa kata-katanya, sepertinya sangat misterius. Dan sejauh ini, garis keturunan kedua tampaknya tidak memiliki efek magis lainnya kecuali untuk meningkatkan kekuatan tempur saat Luming pecah. Ini tidak sejalan dengan level darah level raja. Luming berspekulasi bahwa ini mungkin karena level garis keturunan masih terlalu rendah. Selama level garis keturunan dinaikkan, garis keturunan kedua pasti akan menunjukkan kekuatan. Sebuah tablet batu besar muncul, dan energi esensi darah terus dituangkan ke dalam tablet batu. Namun, garis keturunan kedua sekarang berada di tingkat keempat dari tingkat raja, dan membutuhkan terlalu banyak energi esensi darah untuk ditingkatkan. 1 tetes, 2 tetes. Total 7 tetes disempurnakan, dan garis keturunan kedua dinaikkan ke batas 4 kali lipat tingkat raja. Selanjutnya, Luming memurnikan 2 tetes berturut-turut, tetapi sayangnya, garis keturunan kedua masih belum membaik, dan masih pada batas tingkat keempat dari tingkat raja. Sekarang tingkat garis keturunan terlalu lambat untuk ditingkatkan. Seorang raja setengah langkah hanya dapat meningkat begitu banyak.
Umumnya, efek dari tingkat ke-8 dan ke-7 dari Wuzong tidak terlalu efektif, dan efek dari tingkat ke-9 dari Wuzong lebih baik. Lu Ming berpikir dalam hatinya, tidak bisa berkata apa-apa. Saya benar-benar tidak tahu jenis darah apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan peningkatan. Alam Raja bela diri? Memikirkan hal ini, Lu Ming terdiam. Sudah sehari, keluar dan periksa situasinya. Dengan pikiran, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi. Setelah mereka keluar, muncul kabar bahwa Lin Shui dan yang lainnya telah kembali. Begitu cepat? Lu Ming sedikit terkejut, dan kemudian Yan Kuan memberitahunya apa yang terjadi. Ternyata ketika Lin Shui dan yang lainnya bergegas ke lembah Qixiao tanpa henti, mereka bertemu dengan orang-orang dari lembah Qixiao di jalan. Mereka bergegas ke sekte pedang Suanyuan. Hanya setelah kedua belah pihak bertemu, barulah mereka menyadari bahwa sekte pedang Shifang dan sekte Tiansha memang telah mengepung lembah Qixiao dengan sejumlah besar master. Tapi Scarlet Sky Valley belum disusupi oleh 10 arah pedang sekte, atas dan bawah bersatu, bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos? Namun, orang-orang dari lembah Qixiao tidak bisa keluar, mereka diblokir, dan mereka tidak bisa menyelamatkan sekte pedang Suanyuan. Tanpa diduga, 2 hari kemudian, sekte pedang Shifang dan sekte Tiansha tiba-tiba mundur, dan Qi Xiaogu mengirim orang ke sekte pedang Suanyuan untuk menyelamatkan mereka. Semua orang menebak bahwa itu karena sekte pedang Shifang menderita kekalahan telak di sekte pedang Suanyuan sehingga para master yang mengepung lembah awan merah mundur. Lu Ming mengangguk, lembah Qixiao baik-baik saja, ini hal yang hebat. Lu Ming mengobrol dengan Yan Kuan sebentar, dan Lin Shui mengirim seseorang untuk mengundangnya berdiskusi. Kali ini, tentu saja, untuk membahas tindakan selanjutnya. Setelah diskusi, sekte pedang Suanyuan mulai mengumpulkan legiun dan master dari seluruh tempat untuk berkumpul di sekitar sekte pedang Suanyuan. Hal yang sama berlaku untuk lembah langit Scarlet. 5 hari kemudian, Hua Qi dan Ming Meng memimpin pasukan ke sekte pedang Suanyuan. Secara alami, Lu Yuntian dan Li Ping juga datang bersama. Lu Ming menempatkan Lu Yuntian dan Li Ping di sekte pedang Suanyuan. Dengan cara ini, selama sekte pedang Suanyuan tidak rusak, Lu Yuntian dan Li Ping aman. Pada hari kedua kedatangan Hua Qi, dia mengumumkannya kepada dunia sebagai keluarga kerajaan ortodoks. Dalam pengumuman tersebut, Hua Qi secara langsung menunjukkan bahwa Raja Zhentian berkolusi dengan sekte pedang Shifang dan sekte Tiansha untuk mencari kekuasaan dan merebut tahta, membunuh Kaisar Matahari yang terik Hua Zhengxing, dan membantai seluruh keluarga kerajaan. Oleh karena itu, orang-orang saleh dari seluruh dunia dipanggil bersama untuk berperang melawan Raja Zhentian dan sekte pedang Shifang, sekte Tiansha. Ketika pengumuman keluar, Lu Ming adalah yang pertama menanggapi, bersedia memimpin pasukan perang salib melawan sekte pedang Shifang. Juara Hou dan kavaleri berdarah merah adalah yang pertama merespons, dan dunia terkejut, dan kemudian, para penanggap berkumpul. Tak perlu dikatakan bahwa sekte pedang Suanyuan dan wilayah Qixiagu, semua pasukan dan pasukan, mematuhi perintah mereka. Ada juga banyak legiun yang awalnya milik keluarga kerajaan, dan mereka bergegas ke area sekte pedang Suanyuan untuk menanggapi panggilan Hua Qi. Setengah bulan kemudian, Hua Qi mengumpulkan hampir 1 juta pasukan. Pada saat ini, sekte pedang Suanyuan berada di timur Kekaisaran Laisan, membentuk sudut dengan lembah Qixiao di selatan Kekaisaran Laisan bersama dengan pasukan Hua Qi, kekuatan mereka sangat kuat. Pada saat ini, sekte pedang 10 arah dan sekte Tiansha juga mengambil tindakan, mengumpulkan pasukan besar, dan mulai menyerang. Kedua kekuatan meluncurkan pertempuran putus asa. Pertempuran ini berlangsung selama sebulan. Di Laisan Empire, tidak ada Marshal King yang sebenarnya, yang terkuat adalah Raja setengah langkah, jadi kekuatan kedua belah pihak tidak akan sepihak, dan pertempuran akan sangat sengit. Meskipun sekte pedang Shifang dan sekte Tiansha lebih kuat dari sekte pedang Suanyuan, Qixiagu, dan Lu Ming. Namun, karena Lu Ming membawa stasis darah Yan Kuan dan Jinyan, mereka tidak menderita kerugian dalam hal Raja setengah langkah. Bahkan jika sekte pedang Shifang lebih kuat, itu tidak akan jauh lebih kuat. Pertama, mereka harus mengalahkan Lu Ming dan yang lain juga tidak mungkin dalam waktu singkat. Kedua belah pihak menemui jalan buntu seperti ini, kedua belah pihak menambahkan hingga lebih dari 8 juta pasukan, dan terjadi pertempuran terus-menerus. Selama periode ini,
Kavaleri besi berdarah merah sangat menarik perhatian, tak terkalahkan, dan melakukan eksploitasi militer yang hebat, yang membuat sekte pedang Shifang mengubah wajah mereka ketika mendengarnya. Namun ada kekurangannya, yaitu jumlah orangnya terlalu sedikit, hanya 30.000, dan dengan pertempuran terus-menerus jumlahnya juga berkurang, sulit untuk menetapkan keunggulan yang menentukan dalam pertempuran jutaan pasukan. Kekaisaran Yingyue, di Istana Raja Zhenan. Sekelompok orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Zhenan Wang mendung dan kehilangan lengan, dia duduk di atas dengan wajah muram, seolah sedang berpikir keras. Tuanku, mengapa kami tidak mengirim pasukan untuk membantu sekte pedang Shifang selama ini, dan memusnahkan sekte pedang Xuanyuan, Xixiagu dan Luming dalam satu gerakan, tanya seorang jenderal. Bantu sekte pedang Shifang? Apa gunanya bagi kita? Zhenan Wang tersenyum dingin, tampak seperti sedang memegang mutiara kebijaksanaan, dan berkata, bukankah itu bagus sekarang? Sekte pedang Shifang bertarung secara sopan, memakan setiap lainnya, DLL. Ketika mereka berdua dikalahkan, kami akan memimpin pasukan untuk menghancurkan Kekaisaran Laisan dalam satu gerakan, dan membawa seluruh Kekaisaran Laisan di bawah komando kami. Tuanku bijaksana. Gunung Shifang, di ruang konferensi. Ada lusinan orang di aula utama, semuanya dari sekte pedang 10 arah, anggota berpangkat tinggi dari sekte Tiansha, di antaranya, Raja Penekan Surga dan Qi Wuyang juga ada di antara mereka. Di atas, duduk Qi Wuyang. Sekarang, bagaimana pertarungannya? Qi Wuyang bertanya. Tuan, sekarang kedua pasukan cemas satu sama lain, dan tidak ada pihak yang benar-benar dapat menekan yang lain. Seorang tetua berjubah emas dari sekte pedang 10 arah melaporkan. Dan pihak lain sangat licik dan dijaga ketat. Kami telah berulang kali mengirim pembunuh untuk membunuh tuan pihak lain, tetapi mereka ditemukan terlebih dahulu oleh pihak lain, dan malah membunuh pembunuh yang kami kirim. Tetua berjubah emas lainnya melaporkan. Ya, yang paling sulit adalah kavaleri besi berdarah merah Luming, yang menyebabkan banyak korban di pihak kita. Penatua berjubah emas itu menghela nafas. Menabrak. Qi yang menampar meja dengan keras, dengan wajah muram, dan berteriak dengan marah, Luming, ini Luming lagi. Bab 350 Rahasia Langit Musim Gugur. Ketika Luming disebutkan, wajah Qi yang murung, dengan niat membunuh. Itu semua karena Luming situasi jatuh ke dalam situasi seperti itu, membuat sekte pedang Shifang begitu pasif. Awalnya, menurut rencana Qi Wuyang, semuanya sempurna, saat ini Kekaisaran Laisan sudah bersatu. Itu semua karena campur tangan Luming sehingga rencananya gagal. Luming ini harus disingkirkan secepat mungkin. Qi Wuyang menggertakkan giginya. Sulit menyingkirkan Luming. Seorang tetua berjubah emas menghela nafas. Kekuatan tempur Luming sendiri sangat kuat, dan ada raja setengah langkah di sekelilingnya sepanjang waktu, hampir tidak mungkin untuk membunuh Luming. Di mana Yin Tianjue? Apakah sudah ada tanggapan? Tanya Qi Wuyang. Tidak, utusan yang dikirim mengatakan bahwa Yin Tianjue sama sekali tidak melihatnya. Sialan, Yin Tianjue, rubah tua ini, ingin menunggu kita berdua kalah, agar dia bisa menjadi nelayan. Qiu teriak Wuyang dengan marah. Tuan, tidak perlu terlalu khawatir. Tidak butuh waktu lama untuk membunuh sekte pedang Xuanyuan, lembah Xixiao, dan Luming. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Begitu ucapan ini keluar, semua mata di lapangan berkumpul ke arah orang yang berbicara. Orang ini berusia 20-an, tapi dia adalah Qiu Changkong. Langit panjang, apakah kamu punya solusi? Qiu yang bertanya. Haha. Pemimpin sekte, dan semua senior yang hadir, apakah Anda lupa bahwa istana di Tianshan, setiap 5 tahun sekali, adalah hari untuk merekrut di Tianshanwei? Kata Qiu Changkong sambil tersenyum. Di Tian Divine Palace merekrut di Tian Divine Guard. Qiu yang tertegun sejenak, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan gembira, haha, ya, saya sedang terburu-buru, lupakan masalah ini, Changkong, Anda memiliki seseorang untuk membantu Anda. Bergabunglah dengan di Tianshanwei. Semuanya di sana adalah harapan. Selama Anda bergabung dengan pengawal ilahi di Tian dan meminjam sedikit kekuatan dari istana ilahi di Tian, maka sekte pedang Xuanyuan, lembah Xixiao, dan Luming semuanya dapat musnah. Ya, haha.
Kenapa aku tidak memikirkan itu? Beberapa tetua berjubah emas dari sekte pedang Shifang juga tertawa terbahak-bahak. Adapun master dari sekte Tiansha, mereka sedikit bingung. Saudara Qiu, sejauh yang saya tahu, Kaisar Tian Shenwei merekrut setiap 5 tahun sekali, dan semua rekrutan adalah jenius yang langka dan mengerikan, dan mereka tidak direkrut di 36 kerajaan Yundi, tetapi di seluruh bagian timur dari wilayah langit yang mendalam. Seberapa luas bagian timur dari wilayah langit yang mendalam? Area pegunungan Yundi di mana 36 kerajaan Yundi berada hanya di sudutnya. Ini sangat kecil. Ada begitu banyak area lebih besar dari area pegunungan Yundi. Ini jenius seperti awan, bukan karena saya meremehkan keponakan Cangkong. Bakat keponakan Cangkong secara alami luar biasa, tetapi masih ada dua pendapat jika dia ingin bergabung dengan Kaisar Penjaga. Di samping, pemimpin sekte Tiansha berkata, ada banyak domain besar di benua Shenhuang, dan domain tempat pegunungan Yundi berada adalah domain Tianshuan. Wilayah langit yang mendalam sangat luas, dan pegunungan Yundi hanyalah pegunungan yang tidak mencolok di wilayah langit yang mendalam. Qiu Cangkong berada di Kekaisaran Laisan, meskipun dia mengalahkan semua pahlawan, dan banyak sekali jenius muda yang dibayangi olehnya, tetapi di bagian timur wilayah langit yang mendalam, itu bukan apa-apa. Namun, Qiu Cangkong, Qiu Yang, dan para tetua dari sekte pedang Shifang terlihat sangat percaya diri, tidak heran jika pemimpin Tiansha bingung. Haha, kakak Zuo tidak tahu apa-apa, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Cangkong berbakat dan cerdas sejak dia masih kecil. Ketika dia masih kecil, dia disukai oleh seorang pria besar di bagian timur domain Tianshuan dari Istana Kaisar Tianshen dan menerimanya sebagai murid terdaftar. Selama bertahun-tahun, orang besar itu kadang-kadang datang ke sekte pedang Shifang untuk mengajar Cangkong. Qiu yang tersenyum penuh kemenangan. Apa? Keponakan Cangkong diterima sebagai murid terdaftar oleh petinggi Istana Kaisar Tianshen? Pemimpin sekte Tiansha berdiri dengan benjolan dari kursi, hampir mengaum. Dengan ekspresi yang sama, ada juga Raja Tiansha dan beberapa master dari sekte Tiansha. Terkejut, sangat terkejut. Istana Kaisar Tianshen keberadaan seperti apa? Apakah itu orang penting di bagian timur wilayah Tianshuan? Dia benar-benar jatuh cinta dengan Qiu Cangkong dan menerimanya sebagai murid bernama. Meskipun dia hanya seorang murid bernama dan bukan murid sejati, itu cukup menakjubkan. Tidak heran Qiu Cangkong dia mampu memimpin jauh di depan para jenius lainnya, dan bahkan masuk ke daftar Yundi beberapa waktu lalu, dia bahkan memenggal kepala jenius di daftar Yundi, jadi begitu. Pemimpin Tiansha menghela nafas lagi dan lagi, menatap Qiu Cangkong, iri. Haha, sekarang kita mengecilkan pasukan kita dan mempertahankan kebuntuan dengan sekte pedang Xuanyuan. Kekuatan, dalam sekejap, dapat melenyapkan sekte pedang Xuanyuan dan sekte pedang Xuanyuan. Lembah Qisiao. Qiu yang tertawa keras. Luming, Lu Yuntian, harta Kaisar Wu adalah milikku. Berapa lama kamu bisa bersembunyi? Di mata Qiu Cangkong, ada niat membunuh yang dingin. Sejak tersiar kabar bahwa Tian Yun adalah Luming, Qiu Cangkong berspekulasi bahwa Lu Yuntian adalah ayah Luming, dan Luminglah yang menyelamatkan Lu Yuntian sejak awal. Lu Yuntian setelah menderita selama bertahun-tahun, saya hanya ingin mewariskan rahasia harta karun Kaisar Wu kepada putra saya. Sekarang, Luming, Anda seharusnya sudah mengetahui rahasia harta karun Kaisar Wu. Rahasia harta karun kekaisaran. Mata Qiu Cangkong terus berkedip dengan cahaya menyeramkan. Setelah beberapa saat, Qiu yang memerintahkan agar sekte pedang Shifang mulai mengecilkan pasukannya dan mulai bertahan, menunggu hari ketika Istana Kaisar Tianshan merekrut pengawal ilahi surga Kaisar. Tidak membuat mereka menunggu lama. Sebulan kemudian, kedua belah pihak menghentikan pertempuran pada saat yang sama, dan pejabat tinggi kedua belah pihak mengeluarkan perintah bahwa gesekan kecil pun tidak dapat terjadi, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh. Karena hari ini, utusan dari Istana Kaisar Tianshen datang ke Kekaisaran Laisan. Setiap kali Istana Kaisar Tianshen akan mulai merekrut Kaisar Tianshen Wei, utusan akan dikirim terlebih dahulu untuk memeriksa negara, dan pada saat yang sama, surat undangan akan diberikan kepada para jenius itu. Hanya orang-orang jenius yang telah menerima surat undangan yang dapat mengikuti pemilihan di Tianshen Wei.
Dengan kedatangan utusan dari Istana Dewa Dityan, kedua belah pihak tentu saja tidak berani bertarung karena takut menimbulkan ketidaksenangan pada utusan Istana Dewa Dityan. Kedua belah pihak sedang menunggu utusan Istana Kaisar Tianshan untuk mengirim surat undangan. Di Gunung Shifang, di ruang rahasia, Qiu Wuyang dan Qiu Changkong duduk saling berhadapan. Long Sky, Luming itu juga sangat berbakat. Jika dia berpartisipasi dalam pemilihan di Tianshan-Wei, dia mungkin menjadi ancaman bagimu. Meskipun ancaman ini sangat kecil, itu tidak akan menjadi masalah, kata Qiu Wuyang. Luming, dia tidak akan menerima surat undangan. Qiu Changkong berkata, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya. Tidak dapat menerima surat undangan? Mungkinkah tuan dari Istana Kaisar Tianshan Anda? Qiu yang memancarkan kegembiraan. Qiu Changkong menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini masalah sepele, mengapa mengganggu lelaki tua itu? Tuan, dia adalah kakak laki-laki saya telah mengiriminya pesan. Luming, dia tidak dapat menerima surat undangan. Qiu Changkong mencibir ringan. Katanya sedikit bangga. Haha, bagus sekali. Qiu yang tertawa. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.